Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PMI Jakarta Pusat. Jumpa lagi kita di acara Candu Podcast PMI Jakarta Pusat. Hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber yang luar biasa, yang mungkin teman-teman sudah kenal dan familiar dengan wajahnya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan kenalan dengan ini dia orangnya. Selamat siang Kak Dirsan atau Pak Dirsan nih anaknya nih? Anaknya Kak Dirsan. Kak Dirsan, oke. Kak Dirsan, ini saya baca dari profil biodatanya, wah subhanallah keren nih. Sepertinya aktif di PMI ini sudah lama ya Kak ya. Kalau saya boleh bacakan sedikit nih Kak ya tentang profil Kakak. Wah, dahulu kakak pertama adalah seorang relawan ya Pak ya, KSR, yaitu kakak menjadi KSR sejak tahun 2001 di PMI. Untuk sementara di awal kegiatan di PMI Jakarta Utara. Lalu lanjut ke PMI Jakarta Pusat. Nah Kak, ini kita kan PMI Jakarta Pusat sepertinya punya kegiatan yang luar biasa. Kakak ini sebagai ketua FKP ya Kak ya? Benar. Boleh dong Kak diceritakan sedikit dan diperkenalkan dahulu lah Kak. Nama siapa? Kemudian sekarang nih dinas di mana dan kegiatan sehari-hari atau hobi juga boleh lah Kak buat nambahin. Silakan Kak. Terima kasih Kak Hera. Saya Muhammad Dirsan. Tugas saya di SMP Negeri 93 Jakarta terkait dengan di kegiatan PMI Jakarta Pusat itu menjadi salah satu pengurus Forum Komunikasi Pembina PMI Kota Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah memang saya mengenal Kepalang Meraan itu dari semenjak SMP. Ketepatan saya berada di Kota Mangga. Tahu Kaira Kota Mangga? Di mana tuh Pak? Indramayu. Nah, kenal PMR itu pada saat saya menjadi siswa SMP. Luar biasa ya Pak. Dari SMP sudah ada bibitnya ya? Sudah ada kenal dan suka. Akhirnya ketika lulus kuliah, saya berhijrah ke Jakarta tahun 2001. Disitulah ketika awal saya tugas di SMP swasta Wijaya Kusuma, yaitu di Jakarta Utara. Saat itu PMR-nya mati. Nah, dengan dari situ saya menghadap kepala sekolah sehingga kepala sekolah menyetujui kegiatan PMR dan berlanjut sampai ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Salah satunya aktif di relawan. Wah, berarti basic Kak Dirsan ini adalah sebenarnya guru ya Kak ya? Ya, betul. Tapi karena Kak Dirsan mempunyai jiwa kemanusiaan, Kak Dirsan tetap aktif di dalam kegiatan PMI ya, terutama di PMI Jakarta Pusat. Dan kerennya lagi menjadi ketua FKP ya. Iya. Ini bukan sesuatu yang kecil loh Kak, tetapi sesuatu yang besar banget. Dan saya tadi dengar ceritanya kakak itu dari Indramayu ya, kemudian hijrah ke Jakarta. Nah Kak, ini kita punya kegiatan banyak ya Kak ya di FKP. Apa sih yang akan kakak tonjolkan di FKP ini yang akan diperlihatkan bahwa FKP PMI Jakarta Pusat ini eksis dan mampu mengangkat kegiatan-kegiatan PMR yang ada di sekolah-sekolah? Siap. Ketika diamanai kepengurusan FKP, Forum Komunikasi Pembina PMR, PMI Kota Jakarta Pusat, kami membagi beberapa bagian. Ada program prioritas. Nah, salah satu program prioritasnya adalah sesuai dengan wadahnya komunikasi, yaitu menjembatani kegiatan Kepalang Meraan yang diberikan dari PMI Jakarta Pusat disampaikan kepada PMR yang ada di sekolah-sekolah, baik di sekolah SD, SMP, dan SMA. Dalam bidang ke-PMR-nya adalah di tingkatan mula, madya, dan wira. Itu prioritasnya. Apapun kegiatan yang ada di PMI Jakarta Pusat mengkomunikasikan. Nah, dan peran FKP kami bagi dua.
Pertama, secara organisasi. Ya, secara organisasi pastinya FKP itu mengacu pada program PMI Jakarta Pusat. Dengan kreativitas yang ada dipadukan, rujukannya tetap dalam kebijakan PMI Kota Jakarta Pusat. Yang kedua, peran FKP secara administrasi. Secara administrasi ini karena yang ngangkat PMI Kota Jakarta Pusat, maka FKP tunduk terhadap apapun kebijakan yang ada pada PMI Jakarta Pusat. Nah, ketundukan itu disampaikan melalui kegiatan pastinya. Apa? Tidak keluar dari rel kepalangmeraan. Itu Kak Hera. Berarti FKP ini bersinergi dengan PMI Jakarta Pusat untuk membuat program-program ya Kak ya? Pastinya. Dan pastinya merasa bangga FKP. Merasa bangga. Selama ini dilibatkan seluruh kegiatan PMI. Baru-baru ini FKP dilibatkan dalam perekrutan penerimaan KSR. Itu menjadi luar biasa. Kepercayaan ya. Diajak bermitra untuk mensukseskan dalam rangka perekrutan penerimaan KSR baru. Itu Kak Hera. Kak, ini kan kakak kan menjabat ini sudah beberapa periode nih Kak ya. Apakah kakak punya rencana ke depannya nih Kak ya, yang untuk membangun kegiatan PMI Jakarta Pusat bersinergi dengan kegiatan sekolah yang akan membawa PMI menjadi lebih maju lagi atau lebih banyak diminati oleh siswa Kak? Pasti. Itu salah satunya adalah berkunjung. Ya, berkunjung ke seluruh sekolah-sekolah yang ada PMR-nya. Dalam artian seluruh itu nanti ada per kecamatan kan pastinya. FKP mewakili 8 kecamatan. Jadi 8 kecamatan ada kepengurusan FKP. Dengan bersinergi seluruh kecamatan sehingga berdampak menjadi sosialisasi ya. Sehingga kegiatan PMR tumbuh seperti pada saat zamannya Jaya. Keren banget ini Kak. Kalau menurut saya ya Kak ya, ini kakak sebenarnya udah kayak all out ya. Istilahnya kakak tuh udah berusaha untuk menjadikan PMR ini adalah bagian dari hidup kakak ya. Dilihat dari biodata, kemudian program-program kakak yang sepertinya memang pure untuk PMI Jakarta Pusat. Nah Kak, harapan kakak nih Kak ya ke depannya untuk PMI ini bersinergi dengan FKP, bersinergi dengan PMI Jakarta Pusat, harapan kakak inginnya seperti apa nih Kak? Ini Kak Hera, sebelum saya sampaikan harapan, saya pribadi merasa bangga Kak. Bangga. Kenapa? Karena di tahun 2018 itu saya mewakili ya temu karya relawan tingkat nasional Kak. Itu impian saya pada saat itu, pengen menjadi salah satu relawan yang dalam kegiatan skalanya nasional, temu karya ya? Pada saat itu di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak mudah itu Kak ya? Tidak mudah karena melalui proses tes, itu ya? Tes secara teori, praktek, dan Jakarta Pusat salah satunya ya diwakili oleh saya, dan ke PMI DKI juga tes juga dan membawa nama DKI. Dan yang paling saya berkesan saat menjadi peserta temu relawan, coba pengen tahu nggak Kak Hera apa? Apa tuh Pak yang paling berkesan? Ini saya jadi penasaran ya. Karena saya juga belum pernah nih Kak ikut yang tingkat nasional. Betul. Jadi pengen tahu banget itu. Ada 2 bidang yang dipercayakan ke saya. Satu, bidang wirausaha, sehingga menambah wawasan tentang kewirausahaan. Dan yang kedua ini yang berkesan. Apa tuh Kak? Ini saya masuk bidang seni. Oh seni. Seninya yang paling saya juga mungkin ada jiwa seni kali ya, yang terselubung kali ya, sehingga mungkin orang PMI melihat saya tari Betawi. Kayak. Saya pernah itu menampilkan tari Betawi, Lenggang Nyai. Masya Allah. Akhirnya tuh Kak pada saat pentasnya? Ya, untuk ini sih ragu-ragu ya, tapi begitu dilatih sama seniman Betawi asli, saya lupa namanya, Badriah ya, sehingga saya tertarik. Dan alhamdulillahnya tingkat DKI masuk nominasi seni tari Betawinya. Berarti Kak kalau saya
angkat dari cerita kakak nih Iya. ya, bahwa kegiatan PMI itu ada relatif juga loh Kak dengan kebudayaan ya. Betul, Berarti pastinya. pada saat kita melakukan kegiatan membawa nama PMI Jakarta Pusat, kita juga membawa nama Betawi, kegiatan budaya-budaya Betawi yang kita miliki seperti itu ya Kak ya, dapat kita Kak Era. tampilkan Iya, ya. iya. Keren. Nah, Kak, dari cerita kakak ini saya mau tahu juga nih, kan dari tadi kita kayaknya dengernya yang enak nih ya Kak. Yeah. Menurut kakak apa sih tantangan atau yang kakak merasa wah ini menjadi tantangan atau aduh kok ini menjadi hambatan saya? Ada gak tuh Kak dalam kegiatan selama kakak menjabat ketua FKP ini nih Kak? Untuk mungkin tantangan kan harusnya menjadi peluang ya. Peluang, yes, betul. Kadangkala lari ke kegiatan PMR. Anak-anaknya tuh coba, bener nggak nih kalau kata Kak Hera ya? Iya. Peserta PMR itu perempuan semua Kak. Betul ya? Kita Nah kebanyakan itu tantangan. PMR perempuan, bener. Apalagi kalau lagi camping ya. Ya. Aduh, kita bingung, Jumbara tuh kita bingung ya. Betul. Kebanyakan perempuan. Nah. Akhirnya yang kerja bakti perempuan juga. Betul. Ya. Nah, itu sebuah tantangan untuk kedepannya bagaimana FKP bersinergi dengan PMI sehingga keseimbangan antara peserta anggota laki-laki dan perempuan. Sebenarnya PMI itu juga tidak membedakan gender. Tidak ya, membedakan. Kak, ya. Berharap bahwa anggota PMI atau PMR untuk Mula, Madya dan Wira ini tidak membedakan gender baik laki-laki ataupun perempuan. Betul, betul. Membuka kesempatan ya para sahabat PMI Jakarta Pusat masuk PMI, daftar PMR, tidak membedakan gender baik perempuan ataupun laki-laki ya. Betul. Pokoknya daftar gitu. Dan kita istilahnya mengangkat semua gender itu untuk aktif di dalam kegiatan tersebut tanpa Benar, membedakan seperti itu ya kayak itu menjadi tantangan tapi menjadi satu aset ya, Aset, yang peluang. dapat kita peluang yang dapat Betul. kita olah kembali untuk menjadi suatu kesempatan yang baik. Betul. Gitu ya, Kak. Kalau untuk di FKP-nya, kita kan mungkin di masing-masing sekolah punya kesibukan. Tetapi sekali lagi bisa mengkomunikasikan karena kita punya grup ya, grup FKP. Sehingga komunikasi tetap berjalan. Jadi yang jelas harapan, sekaligus harapan, Yes, harapan FKP selalu membuka diri untuk mensukseskan seluruh program PMI Kota Jakarta Pusat dengan kebersamaan. Iya. Jadi kolaborasi yang Betul. baik antara para pembina PMI Jakarta Pusat dengan sekolah-sekolah gitu ya. Betul. Para pembina PMI, sekolah-sekolah, kemudian dengan pengurus PMI Jakarta Pusat khususnya gitu seperti itu ya Kak ya. Benar. Dan para KSR juga kita juga ada kerjasama dong Betul, Kak ya. KSR, TSR. Saya mau tahu nih Kak nih dalam hubungannya nih FKP dengan kakak KSR. Dengan para relawan, apakah memang sinergi yang sangat win-win, mutualisme yang sangat saling berkaitan dan sangat membutuhkan atau bagaimana nih Kak? Betul, karena kan forum komunikasi pembina PMR itu sama dengan TSR dan KSR, satu namanya relawan PMI Kota Jakarta Pusat. Artinya sudah bersinergi, ya, dengan kapasitasnya sesuai dengan wadahnya masing-masing. Terus keberadaan FKP pun mengucapkan terima kasih ya dengan peningkatan kapasitas pembina PMR. Sudah ada program yaitu pelatihan pembina PMR. Ini yang menjadi program rutinitas ya dalam tahunan oleh PMI, melibatkan guru pembina untuk dilatih sehingga menjadi pembina yang siap ketika pelatih tidak hadir di sekolah. Jadi posisinya menggantikan pembina, menggantikan pelatih yang tidak bisa hadir dalam hal ini karena halangan, maka pembina dengan anak-anak PMR bisa berinteraksi dalam rangka pelatihan. Ya, dalam artian bahwa kegiatan yang ada di sekolah itu akan tetap dilaksanakan, akan tetap tercover dengan adanya kerjasama antara guru pembina yang memang menguasai Kak ya, menguasai tentang pendidikan dasar Palang Merah Indonesia ya, kemudian juga adanya hubungan baik dengan kakak-kakak KSR yang melatih ya Kak ya, melatih para adik-adik kita nih ya, baik Mula, Madya maupun Wira ya. Jadi di sini menjadi suatu kolaborasi yang baik
baik untuk Pasti. memajukan PMI Jakarta Pusat. Siap, seperti siap. itu. Wah, Kak, Ya. ada lagi gak nih Kak yang menjadi keinginan Kakak untuk PMI Jakarta Pusat ke depannya yang akan membawa PMI ini menjadi suatu eskul Ya. yang disenangi oleh anak-anak yang menjadi eskul yang dirindukan. Siap. Nah, ada gak Kak kira-kira tambahannya lagi nih Kak? Pasti itu pasti. Dan mungkin ya, salah satunya ini salah satu media untuk mengaktifkan kembali dalam rangka penguatan kegiatan Palang Merah Remaja baik Mula, Madya dan Wira. Ini yang kami cita-citakan lewat FKP ya. FKP ya. Pemenuhan kebutuhan ya untuk peserta anggota Palang Merah dalam rangka kegiatan pelatihan mudah-mudahan terwujud. Ya, pemenuhan seperti alat-alat pelatihan itu sementara sekarang, mohon maaf kalau salah, pelatih kesusahan untuk mencari itu. Nah, mudah-mudahan melalui FKP bisa menjembatani khususnya alat-alat kebutuhan pelatihan PMR seperti tandu, ya kan, sal, topi, atribut ke-PMR-an bisa dipenuhi melalui FKP. Ya, itu. Jadi properti-properti yang dibutuhkan saat kita butuh untuk latihan atau untuk suatu kegiatan, FKP siap untuk menyediakan dan menjadi jembatan untuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Palang Merah pelatihan di sekolah, gitu ya Kak ya. Nah, adik-adik, sahabat PMI, jangan lupa untuk tetap aktif dan daftar ikut pada kegiatan PMR karena Bapak Ibu gurunya sudah mensupport. Siap. Ya, baik dari segi properti maupun segi pelatih. Rugi kita berarti ya kalau nggak ikut, nggak aktif dong Kak ya. Betul. Ini udah disupport, kemudian aduh kakak pembinanya juga keren ya. Jadi kita tetap semangat dan tetap harus ikut. Jangan baru seminggu latihan terus gak latihan lagi, harus semangat terus latihan untuk memajukan PMR seperti itu ya Kak ya. Baik Kak Dirsan, kita sudah masuk ke sesi akhir nih. Kak Dirsan mau mengucapkan sesuatu untuk PMI Jakarta Pusat, adik-adik kita nih mau mendengarkan motivasi dari Kak Dirsan nih. Baik, terima kasih Kak Hera, terima kasih atas nama Forum Komunikasi Pembina PMR kepada PMI Kota Jakarta Pusat yang memfasilitasi kegiatan podcast pada hari ini. Dan untuk anak-anakku, anggota PMR, Mula, Madya, dan Wira, tetap semangat dalam berlatih. Ya. Terima kasih banyak ini Kak Dirsan untuk motivasinya. Kak Dirsan, saya ucapkan atas nama PMI Jakarta Pusat dan teman-teman FKP, terima kasih untuk segala motivasinya. Nah, Kak Dirsan tetap eksis ya di podcast Bincang Santai dan Edukasi PMI Jakarta Pusat setiap minggunya. Hadir di situ setiap minggu ya teman-teman, sahabat PMI Jakarta Pusat, jangan lupa juga subscribe PMI Jakarta Pusat karena di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan PMI Jakarta Pusat dan juga informasi-informasi tentang PMI Jakarta Pusat. Baik, terima kasih untuk atensinya hari ini, untuk bersedia mendengarkan nih cerita-cerita kita. Sampai jumpa lagi di kegiatan podcast berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Tepuk PMR dulu dong. Iya, biar kita. Iya, tepuk PMR. PMR GP Jaya.